Halo para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi di channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai olahraga di bulan puasa. Bagaimana kita supaya bisa tetap sehat, holistik ketika menjalankan ibadah puasa. Dan tentu saja, saudara, supaya klik subscribe, supaya tetap mendapatkan video terbaru dari Ustadz kita, ulama kita, dan ilmuwan kita, Dr. Zainal Mutakin Sofro. Kita berada di episode 32, dan jangan lupa juga ikuti episode 33 minggu depan dengan tema yang sangat menarik dan saya kira sangat bermanfaat buat kesehatan holistik kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Ustadz. Selalu sehat. Amin. Dan Ustadz, kita di bulan puasa, kadang-kadang orang bertanya, olahraga apa yang paling tepat di bulan puasa supaya tubuh kita tetap berada dalam homeostatis. Monggo Ustadz, gimana Ustadz? Matur, pertanyaan yang sangat bagus, dilengkapi dengan clue homeostasis tadi. Terima kasih ini Prof mengarahkan kepada jawaban yang straightforward ya. Terus memang tubuh kita ini sehat sangat ditentukan oleh kondisi cairan ekstrasel. Seperti kemarin kami sudah menyampaikan bahwa selama berpuasa itu sebetulnya kita lebih fokus pada kebutuhan air kita, ya itu yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa ingat ada hadis yang mengatakan sumu tasihu. Ini suatu ungkapan yang menjadikan kita lebih semangat lagi. Sehingga terasa malu kalau puasa kok kelihatannya kok gelenteru, lemes, ngantuk saja sepanjang bulan loh, Bro. Kalau itu terus alasannya tidur saja ibadah gitu loh. Nah, ini yang menjadi andalan, Prof. Ya. Padahal kehidupan kita di muka bumi itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya 8 jam loh, Prof. Oh, ya. Hanya 8 jam, sehingga kita harus betul-betul mengisi kehidupan itu dengan amanu wa amilus sholihah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini satu paket, Prof. Ya, jangan diperitili imannya saja, amal solehnya saja, tawasau bil haqnya saja, tapi paket hemat berisi padat 4 unsur tadi, Prof. Ya. Jadi dari iman sendiri kan kita sudah merasakan adanya rasa aman. Ya. Dan konsep besar kita itu sehat holistik, biopsiko, sosio spiritual. Maka dari olahraga ini kita memulai, Prof, menata aspek biologisnya. Cuma sayang di bulan Ramadan ini ada kebiasaan yang tidak berubah ini, terutama ibu-ibu di kampung, Prof. Ya. Itu kalau olahraga itu minggu pagi misalnya, ya, padahal waktu buka masih panjang. Sehingga dengan demikian, Prof, perlu adanya pergeseran waktu olahraga, Prof. Jadi yang tadinya pagi digeser sore. Supaya apa, Prof? Supaya nanti kita sudah memasuki fase dehidrasi, segera bisa menikmati air di waktu buka. Itu pertama. Yang kedua, olahraga itu sebaiknya dilakukan 2 jam sesudah makan besar kita, Prof. Nah, sebab kalau habis buka langsung olahraga nanti suduan.
Gembol watu. Suduan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Silahkan tusuk itu. Jadi rasa tertusuk-tusuk di perut itu loh, Prof. Ya, ya betul. Ya. Jadi olahraga itu sebaiknya kalau kalau bulan Ramadan itu ya 2 jam sesudah buka. Tetapi tolong dicatat asal tidak melampaui jam 9 malam. Apa logikanya kenapa, Dok, jam 9 malam? Karena nggak ada O2 dari luar. Kalau lewat jam 9 malam, itu nun sewu, Prof, ada gangguan pola tidur, Prof. Oke. Habis olahraga kan mestinya nun sewu ya, kita harus istirahat itu nggak bisa tidur itu nanti ketap-ketip, terus sudah sahur ya, Prof ya. Ya. Nah, ini akhirnya akan mengganggu irama kehidupan kita sendiri. Jadi kalau olahraga kadang-kadang badminton sampai jam 12 malam, tentu habis olahraga itu artinya otak kita belum bisa di turn off. Kita mau tidur, bukan gitu ya? Persis, Prof. Apalagi kalau kita kaitkan dengan biological clock. Atau bioritmis lah ya. Itu memang kehidupan kita itu menganut pola yang tertentu. Sejak jam 6 pagi, nanti optimalnya jam 9, nanti turun lagi, begitu seterusnya. Nanti kalau lewat jam 9 itu ya sudah waktunya tidur lagi, Prof. Jadi ini penting sekali diperhatikan. Kemudian poin berikutnya, Prof, yang harus diperhatikan. Setiap gerak tubuh itu, Prof, itu sebetulnya energi yang diperlukan hanya sebatas 20% saja lah. Berapa persen, Dok? 20% ya. 20%. Yang 80% itu adalah untuk produksi panas, Prof. Maka Prof, sebaiknya kita selalu ingat ya, di mobil itu kan ada radiator, Prof. Radiator itu kan isinya air. Nah, kalau radiator tubuh kita itu kelenjar keringat kita, Prof. Kita bergerak kok panas. Berarti harus didinginkan dengan produksi kelenjar keringat. Maka minta maaf, Prof. Anggapan orang itu olahraga itu mencari keringat. Menurut saya, ini kami usulkan ya diganti. Karena apa? Kalau kita olahraganya di air, itu keringatnya itu di mana ya? Jadi tubuh kita sudah didinginkan oleh air di kolam tadi, Prof. Sekali lagi, ini poin yang harus betul-betul difahami, bahwa apapun gerak kita ini pasti akan menghasilkan panas. Nah, panas ini tidak boleh berlebihan dalam tubuh kita, karena nanti bisa, minta maaf, merusak mesin tubuh, Prof. Maka tubuh tanpa diminta itu berupaya mendinginkan. Dengan cara memproduksi keringat tadi. Maka lagi, Prof, yang harus kita selalu ingatlah air. Jadi kalau kita lihat perbandingan air tubuh dengan massa tubuh itu sebetulnya airnya itu ya 50% lah paling tidak ya. Kalau mau eksak ya 60-65%. Pastinya air ini adalah komposisi yang terbanyak. Itu pertama. Yang kedua, Prof, energi yang dimiliki manusia, tubuh manusia itu sebetulnya tersimpan secara efisien ya dalam bentuk lemak, Prof. Jadi sebetulnya kita ini tidak perlu takut kehabisan energi, Prof. Kalaupun kita kelaparan, Prof, sumber-sumber lemak yang tadinya menutupi organ ginjal misalnya, itu pun nanti akan dibongkar. Bahkan ginjal sendiri akan menyumbangkan penyusunnya untuk energi demi kehidupan manusia itu sendiri, Prof. Luar biasa. Ginjal itu juga diajari sodakoh itu, Dok. Persis, Prof. Dalam kondisi-kondisi sudah terpepet sekalipun, manusia harus tetap hidup. Gitu. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, wa makana li nafsin antamuta illa bi'idnillahi kita bamu ajal. Jadi manusia itu tanpa izin Allah, itu tidak boleh mati, Bro. Ini jadi menarik sekali. Nah, sekarang olahraga yang bagaimana, Bro?
gitu. Olahraga itu prinsipnya, Prof, 3 ya. Kalau kita mau menghemat ingatan kita. Yang pertama, gunakanlah otot-otot yang besar saja, Prof. Jangan otot-otot yang kecil. Ya. Otot kecil ini kan di era gadget ini yang aktif itu. Mau pesan makanan hanya nunal-nunul saja. Nanti makanan datang sendiri. Datang sendiri. Gitu. Jadi kalau olahraga itu yang diperlukan otot yang besar. Bisa otot-otot tungkai, otot-otot lengan. Gitu. Tetapi yang penting, Bro, gerakannya itu harus ritmis. Berirama. Tidak mendadak, ujuk-ujuk gitu, Dok ya. Persis. Dan yang ketiga adalah gerakannya continue, Bro. Tidak putus-putus seperti Prof Suyanto kalau main tenis itu loh. Maaf. Sampai kena TIA. Kadang-kadang diam, kadang-kadang lari, kadang-kadang diem lagi. Itu namanya tidak continue, Bro. Oke. Jadi yang pertama, libatkanlah otot yang besar. Yang kedua, ritmis, berirama. Yang ketiga adalah continue. Oh, berarti kalau olahraga disertai dengarkan musik supaya iramanya terjaga itu bagus juga, Dok? Tujuannya untuk menjaga pacing tadi, Prof. Oke. Tetapi menurut saya kadang-kadang orang itu tidak paham sehingga dibesarkan volumenya, Prof. Menurut saya, Bu, ini sebetulnya kontraproduktif, Prof, terhadap kesehatan kita. Karena kalau telinga kita itu terganggu dengan kebisingan itu, nanti yang muncul adalah respon fight or flight, Bro. Oh ya. Jadi saya kira dengan media ini kita lebih aware lagi betapa ketenangan hidup itu juga ditentukan oleh suara yang masuk ke telinga, Bro. Wah itu padahal olahraga yang bising itu bayarnya mahal, Dok, itu. Dilatih. Wah, luar biasa itu. Mila menikah, Prof, ini harus ke depan harus lebih diperbaiki karena tujuannya itu hanya untuk menata irama tadi, Prof. Gitu. Nah, sekarang Prof Suyanto bisa membayangkan kira-kira olahraga apa ya yang melibatkan otot besar, ritmis, jalan kaki saya kira. Persis, Prof. Cuma menurut saya, Prof, walking saja tidak cukup, Prof. Jalan kaki tepat. Harus ditambah dengan kata brisk. Brisk walking. Jadi agak cepat sedikit gitu loh. Ya. Tetapi minta maaf, Prof, tidak sampai menjadikan tubuh kita terengah-engah. Sehingga bagus sekali selama brisk walking itu sambil ngantikan, sambil berbicara. Kalau bicaranya sudah terputus-putus ya, langkahnya diperlambat lagi, Prof. Jadi harus mencoba menyanyi Bengawan Solo itu kan, Dok? Ya. Wah, itu menurut saya itu ngelaras itu namanya, Prof. Kalau masih bisa satu baris berarti belum terengah. Alhamdulillah. Di samping itu, Prof, ada juga jogging, Prof. Iya. Tetapi yang harus diperhatikan, Prof, adalah alas kakinya, Prof. Oke, ya. Jadi jangan asal pakai sendal jepit jogging, gitu. Tapi pilihlah sepatu yang bagus dan mahal, Prof. Bagus, ya. Untuk melindungi lutut dan sendi panggul. Saya baru sadar 10 tahun terakhir, Dok, bahwa sepatu yang bagus itu penting untuk olahraga. Dulu semangatnya ngirit saja, pokoknya ada sepatu yang trepes-trepes harganya murah itu kita beli. Dan ada lagi yang salah pemahaman, Dok. Mereka itu olahraga jogging, jalan kaki itu barefoot, kaki telanjang, katanya sarafnya sentuhan kerikil-kerikil itu menyehatkan katanya. Itu kan salah besar, Dok, saya kira. Wah, ini minta maaf, Prof. Ini saya kira Prof? Mungkin efek dari pembelajaran di SD itu, Prof. Sambil mendayung, ya, 2 pulau terlampaui. Ya. Oke. Ya. Sebetulnya istilah ini harus diterapkan pada hal yang tepat, ya. Kalau olahraga kok sampai telanjang kaki, Prof. Nah, ini kalau misalnya kadar gula tinggi sampai ada luka di kaki ini kan malah efek kedepannya malah berbahaya, Prof.
Iya. Jadi mohon dipisahkan antara olahraga dengan upaya untuk merangsang saraf, itu konon yang sering kita dengar istilah refleksi itu loh, Prof. Iya. Jadi harus dipisah kapan kita sedang refleksi, kapan kita sedang berolahraga. Jadi jangan, wah ini olahraga, kalau begitu olahraga tanpa alas kaki biar kedua-duanya dapat. Nah ini ya, minta maaf, Prof. Ini harus kita clearkan. Ya. Dok, tadi olahraga itu yang penting menggerakkan otot besar, terutama tukai, kemudian tangan. Berarti sebetulnya intinya itu kita harus menggerakkan kaki dan tangan. Misalnya sebenarnya tangan dengan dumbbell, kemudian kaki itu otomatis misalkan di treadmill, jalan, lari. Kalau sit up segala macam itu supaya mitosnya perutnya supaya langsing, itu kan enggak juga bermanfaat itu, atau salah? Begini, Prof, ya. Jadi penekanannya adalah pada anggota gerak. Karena untuk membakar lemak itu kan sebetulnya tempatnya di daging atau di ototnya itu loh, Prof. Oke. Tetapi kalau tadi Prof sampaikan bahwa sit up itu juga sebetulnya ototnya lebih kuat, tetapi sebetulnya arahnya lebih ke arah untuk menghindari hernianya, Prof. Oke. Karena di pangkal paha ini ada 3 lubang, Prof, yang belum banyak orang sadar ya. Lubang pertama adalah untuk tempat pembuluh darah yang pergi, arteri. Oke. Nah, di pangkal paha ini, Prof. Yang kedua ada lubang untuk pembuluh darah balik atau vena. Dan yang menarik, Prof, ada satu lubang yang dibiarkan menganga, Prof. Oke, ya. Itu nanti yang akhirnya masyarakat sering mendengar istilah tedun atau hernia, Prof. Ya. Ya, jadi sebetulnya semacam sit up itu lebih ditujukan untuk penguatan otot-otot perut itu, dinding perut, Prof. Iya. Kalau membakar lemak seperti kemarin sudah kami sampaikan, ya, yang dibakar itu tidak semata yang di perut itu, seluruh tubuh itu. Ya. Kemarin kami sudah mencontohkan kalau Prof Soeyanto main tenis, itu coba lemak lengan kanan dan lemak lengan kiri. Akhirnya sama itu, Prof. Ya. Dan yang lengan kanan itu pembakar lemaknya lebih dominan dibandingkan yang kiri. Ya. Jadi penelitian semacam ini menarik, Prof, untuk mengambil kesimpulan, kalau begitu kalau kita olahraga dan menggerakkan otot-otot besar, lengan atau tungkai itu yang terbakar secara menyeluruh. Ini hebatnya tubuh loh, Prof. Oke, ya. Tidak istilahnya Bang Cinde, Bang Ciladang. Gitu. Saya juga mau ngomong gitu. Loh, chemistry-nya sama kok. Kalau saya Mbak Noyot, Mbak Cinde. Subhanallah. Luar biasa mekanisme. Jadi luar biasa. Sangat adil perlakuannya ya, mekanismenya itu. Luar biasa. Ya, baiklah, Dok, saya kira kita sudah memberikan berbagai ilmu kepada netizen bahwa hal-hal yang salah kaprah itu jangan dilakukan, termasuk olahraga dengan kaki telanjang. Kemudian bahwa olahraga kalau bulan puasa tidak harus selalu pagi hari, dan memang disarankan mendekati buka puasa supaya menghindari dehidrasi terlalu berkepanjangan. Dan puasa itu bagi orang yang overweight tentu semangatnya akan lebih besar, karena dengan puasa itu kita akan bisa memanfaatkan timbunan deposito lemak kita. Saya kira gitu, Dok. Terima kasih, Dok, karena panjenengan mau seminar menguji disertasi, maka selamat menguji, selamat seminar. Dan kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.